안녕하세요, 보라쌤입니다. punya gua. Oh ya, salah. Maaf, kebiasaan. 네, 하나, 둘, 셋. 네, 안녕하세요. 진지입니다. 안녕하세요, 보라입니다. Lemes banget sih, lu makan langsung. 안녕하세요, 보라입니다. Jadi kita bakal ngasih tau ke kalian tentang tips kuliah dan tips jalan-jalan di Korea. Aku akan ceritain tentang kuliahnya dan Kak Bora ceritain tentang jalan-jalannya karena aku belum pernah jalan-jalan di Seoul. Dan aku belum pernah kuliah di Busan. Iya, iya bener. Iya betul loh. Betul. Aku mau jelasin persiapan apa aja yang harus disiapin kalau mau pergi ke Korea. Yang pertama apa sih, Kak? Yang pertama, duit. Iya, duit penting dong guys. Oke, jadi kalau misalkan mau jalan-jalan ke Korea, jadi kalau seminggu kira-kira bisa habis 15 juta dan bisa di bawah. Itu udah sama hotel, udah sama Iya. makan Iya, pokoknya penginapan dan makan dan jalan-jalan gitu. dan jalan-jalan. Berarti itu di luar kalau kalian mau belanja-belanja banyak. Banyak banget yang nanyain, "Kak, 1 won itu berapa rupiah? Kak, 5.000 won itu berapa rupiah?" Itu coba. Ini ada website, ini bagus banget websitenya, namanya Google. Jadi di situ kalian cari aja KRW tuh Indo, biasanya aku kayak gitu. Nanti keluar, kalian tinggal masukin aja misalnya satu won, nanti keluar dia berapa gitu. Yang kedua adalah mempersiapkan paspor dan visa. Persyaratan pembuatan paspor itu KTP. Tandanya kalian harus 17 tahun ke atas. Kecuali kalau misalnya untuk paspor untuk anak kecil tuh apa sih? Biasanya bikinnya sama orang tua. Kalau emang kalian pengen jalan-jalan ke Korea pun juga sama orang tua, berarti kalau 17 tahun ke bawah. Visa juga gitu. Nggak bisa sendiri. Ini dibedakan lagi ya, kalau visa jalan-jalan dan visa Pelajar itu pasti beda, Beda, dan kan harganya juga beda. Kalau kemarin aku visa ke Korea itu sekitar antara 600 sampai 700-an seingatku. Tapi single ya? Single entry. Jadi di Korea ada juga nih visa, ada single entry yang sekali datang terus udah habis. Atau 5 tahun nggak habis-habis. Jadi kalau mau dapetin multiple visa itu harus dapet yang single entry dulu. Karena aku kan waktu itu niatnya kan mau kuliah di Korea, tapi sebelum itu mau belajar bahasa Korea dulu. Nah, pelajar bahasa Korea itu ada visanya sendiri, jadi beda sama yang untuk kuliahan. Kalau misalnya untuk yang pelajar bahasa, dia sekitar 1 jutaan. Tapi data yang harus dikumpulkan kayak rekening korannya itu sekitar 80-90 jutaan. Jadi di rekening kamu harus ada 80 juta baru bisa kayak di-approve gitu. Bisa juga pakai rekening orang tua yang 1 kakak. Kalau untuk kuliah, jadi habis D4 nih, aku mau ganti visa misalnya. Untuk pindah visa dari D4 ke D2 itu agak ribet prosesnya dan bayarnya lebih mahal lagi. Dimana depositnya itu 200 jutaan. Ini untuk yang pribadi ya? Iya, pribadi kayak aku, kayak teman-teman aku, dia ngambil beasiswanya langsung ke universitasnya. Jadi dia jatuhnya semuanya ngurus sendiri. Kalau yang dari pemerintah kayak KGSP atau beasiswa-beasiswa lainnya, kemungkinan ya, aku nggak tahu juga, belum make sure itu diurusin sama pihak dari KGSP dan beasiswa lainnya gitu. Jadi setiap universitas tuh ngasih beasiswa ke orang asing asalkan ada syaratnya itu topik. Kayak TOEFL-nya Korea. Jadi kayak sertifikat hasil ujian kita bahasa Korea kita tuh level berapa gitu. Nah itu minimal level 3 atau nggak minimal level 4. Itu pun potongan. Jadi kayak misalnya awal masuk karena kita level 3 misalnya gitu, itu diskonnya 35% doang. Tapi kalau level 4 50%, kalau level 5 80%, kalau level 6 100%. Jadi kalian harus semangat supaya dapat topik 6 ya. Semangat ya guys, topik 6. Ya, pasti bisa. Selanjutnya adalah nyari musim, nyari bulan lah gitu. Nyari bulan. Misalkan nggak tahan yang dingin, nggak tahan panas banget, aku rekomendasiin untuk datang waktu musim semi atau sama musim gugur. Sisanya ya musim terlalu panas dan terlalu nih. dingin, jangan sih kalau serius. Tapi kalau emang kalian cinta banget emang mau ke pantai-pantainya, atau gimana, mendingan musim panas. Mau tanning misalnya gitu kan. Tanning di sini Bali Ancol tuh ya, ada Ancol. Nah selanjutnya, bagaimana sih cara nuker uang dari rupiah ke Korea atau sebaliknya dari Korea ke rupiah? Yang pertama itu ada nukernya di Indonesia. Banyak di money changer kalian bisa kayak nukerin, atau di bank juga bisa setahu gue. Terus yang kedua adalah nukernya di Korea. Kata teman-temanku lebih murah atau lebih untung kalau misalkan nuker uang waktu di Indonesia. Tapi
nggak tahu ya, mungkin bisa berbeda nih. Jadi kalian pastikan tergantung cek. kurs hari sih. Betul. Kalian juga benar-benar harus cek kurs sih, karena kalau misalnya kurs lagi turun banget itu untung di kalian, tapi kalau kurs lagi tinggi banget kalian rugi sih. Terus selanjutnya adalah misalnya kalau emang nggak pengen banyak banget bawa uang banyak-banyak nih, bisa pakai debit atau kartu kredit. Kalau misalkan debit itu sebenarnya semua bank yang ada lambang Mastercard sama Visa itu udah pasti dua-duanya bisa dipakai. Karena Visa dan Mastercard itu berlaku di seluruh dunia. Juga ada CC. Sama kayak debit, jadi CC juga harus ada lambang Mastercard sama Visa. Kalau Indonesia kan ada kayak GPN, lambang GPN atau nggak bisa Flash. Flash nggak bisa, tim e-money nggak bisa. Kalau untuk pelajar itu ada kan namanya perkumpulan pelajar Korea di Facebook, Perpika kan. Jadi aku selalu nuker uang itu di situ dan itu lebih untung karena rate sesuai Google. Kalau misalnya kalian punya teman pelajar atau alumni gitu atau yang masih belajar, kalian bisa minta tolong sih, di Perpika tuh ada pertukaran uang gitu loh. Kalau misalnya di Google sama di bank misalnya kalian mau nuker itu suka beda. Malah tuh kayak lebih mahal di bank gitu loh kalau mau nuker. Selanjutnya ada penginapan atau tempat tinggal dan makanan sama biaya transport. Nah, aku akan jelasinnya pakai kurs won karena kan tiap hari kurs kan beda-beda ya kan. Takutnya kalau aku sebutnya segini, pas kalian udah nyiapin duitnya kurang. Tempat tinggal dulu ya. Kalian mau di tempat ya yang mau murah, yang mau mahal itu bebas. Kalau yang mahal ya di hotel yang sekali datang mungkin 3 juta, 4 juta. Sayang duit ya, jangan. Kecuali kalau misalnya cuma dijadikan tempat untuk tidur doang, mendingan yang murah gak sih? Yang murah itu kemarin aku karena sendiri ya, jadi satu room itu cuma aku doang. Itu sekitar 30.000 won. Itu udah deket banget sama Hongdae Station. Dan kalau mau lebih murah lagi, kalian itu berangkat bareng teman-teman kalian, terus tinggal di satu rumah yang Homestay sama gitu, itu kayak villa bisa, gitu ya? Iya bisa jadi kayak murah banget, kayak satu orang bisa cuma 100.000 bahkan di bawah 100.000 Oh, iya. bisa. Kalau aku sih biasanya nyarinya di Airbnb. Nah, kalau misalnya untuk tempat tinggal di Busan itu untuk one room gitu ya, aku itu 360.000 won per bulan, 4 jutaan lah per bulan. Itu belum listrik, belum gas, belum sampah. Pokoknya kalau misalnya emang kalian kuliah, mendingan dorm aja sih, dormitory aja sih dulu. Ada teman sekamar di mana kalian juga bisa sharing-sharing apa kayak makanan, sharing makanan lebih murah gitu kan, masak bareng segala macem gitu. Tapi setahu aku dormitory itu ada beberapa universitas yang bisa masak atau yang nggak bisa masak juga ada gitu. Ya tergantung kalian dapetin gimana. Selanjutnya adalah transportasi. Ini penting banget sih kalau mau kemana-mana ya. Masa Kalian naik mobil, naik Gojek, naik Grab ya tidak bisa, tentu saja tidak ada. Kalau yang mau merakyat sambil melihat pemandangan cowok-cowok kan. Kalau mau merasakan sebagai benar-benar orang Korea gitu kan, jangan naik taksi. Mahal, sumpah. Coy. Apalagi kalau tahu kita orang asing, itu dikasih mahal. Dinaikin. Yang aku saranin itu naik bus sama naik Subway, kereta bawah tanah. semacam MRT namanya Mampus. Jecho itu sekali naik sama kayak kereta sih, jadi Tapi, semakin jauh semakin nah. mahal. Jadi kalian harus download aplikasi namanya Kakao Metro atau Kakao Map. Di situ kayak Ada jelas banget bayar berapa. Pokoknya kisaran tuh kalau paling jauh 1.300, 1.800. Nah, kalian kalau mau di Korea transportasi, berarti nyampe bandara kalian beli ini. Sebenarnya beli di mana aja sih, di Siu, namanya Sevel gitu kan. Timani bisa dibeli di mana aja. Banyak versinya kayak macam-macam. Banyak, Kalau yang banyak suka banget. BTS juga Ada, banyak. ada. Pokoknya terserah kalian. EXO segala macam ada, cuman karena aku emang diedit kan orangnya, jadi yang paling murah ini guys. 2.500 won. Oh isinya. Enggak ada isinya harganya. Oh. Jadi ya udah kalau mau yang murah nih tipsnya beli yang normal aja guys. Nah, untungnya pakai ini, kalian kalau transit, kalau apapun itu dapat potongan, lebih murah. Kalau misalnya kalian bayar cash, bisa. Misalnya di Jiachol ada mesin gitu kan untuk beli kartu yang sekali jalan. Satu repot kan, berhenti dulu, iniin dulu, ngatur dulu, terus ntar besok lagi beli lagi kan kayak ribet ya. Mendingan kalau pakai ini kan tinggal tap doang kemana-mana gitu kan. Terus kalian kalau juga belanja juga bisa nih, kayak belanja roti segala macam di Siu, bayarnya pakai ini juga bisa. Kayak kalau di Indonesia tuh kayak flash gitu, sama gitu persis. Jadi kalau misalnya transitnya juga deket gitu kan, pas kita ngetap di bus sebelumnya, terus setelah itu ngetap lagi itu 0 ditariknya, nggak bayar gitu, bisa lebih murah lah pokoknya. Aku rekomendasiin kalian harus punya Timani. Selanjutnya adalah konsumsi. Ini tergantung ya, kalau misalkan mau jalan-jalan pasti mau nyobain sana, mau nyobain sini kan. Jadi kayaknya dibeli-beli yang kayak street food gitu, rata-rata sih harganya antara 1.000 sampai 3.000. 5.000 lah, sampai 5.000. Ya mahal ada banget, yang 5.000 lah.
Nah kalau misalnya kalian mau makan yang restoran-restoran Korea, banyak pasti muslim di sini dong yang nonton yang mau ke Korea. Aku rekomendasiin mendingan kalian ke restoran Indonesia sih, atau restoran India, atau restoran yang halal lainnya gitu. Makanan sehari-harinya babi gitu kan. Lebih baik ke restoran yang udah dicap halal aja kalau emang kalian kayak gitu. Tapi kalau kalian yang bebas-bebas aja kayak nggak peduli tuh ada bekas Yang penting gue masak nggak makan babi segala babi macem. ya, gitu. Itu Bebas juga, bisa. Dan kita jaga aman aja. Kayaknya sih segitu aja ya, apalagi sih. Tapi kalau emang kalian ada yang misalnya mau ditanya-tanya lagi, silahkan komen di bawah biar kita nanti bikin next videonya yang part 2. Jangan lupa ya ngapain gue promosi dulu ya, gedean dia daripada gue. Jangan lupa follow Instagram sama TikTok aku karena aku sering juga share-share hal-hal berbau Korea. Aku enggak. Dan TikTok dan Instagramnya Kabora juga. Deh Robun, kudokwa. 좋아요. 잊지 마세요. 안녕.